Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadid Tia Ramadan. Saya berasal dari sekolah SMK Al-Falah, Jakarta Selatan di daerah Mampang Perapatan. Cita-cita saya menjadi YouTuber dan hobi saya adalah editing dan membuat video. Kali ini saya akan membahas tentang soft skill dan self-improvement. Daftar isi. Yang satu ada pengertian soft skill, kedua ada soft skill yang saya kuasai dan tidak saya kuasai. Ketiga ada faktor penyebab, keempat solusi ke depannya, kelima penutup. Apa sih itu soft skill? Mungkin dari kalian belum mengerti apa itu soft skill. Jadi soft skill ini bisa dikatakan sebagai keterampilan bawaan atas sifat seseorang dan tidak bisa dipelajari secara formal. Soft skill didefinisikan sebagai atribut serta ciri kepribadian seseorang yang dapat memengaruhi hubungan interpersonal dalam lingkungan pekerjaan. Jadi, kalian harus mempunyai soft skill agar pekerjaan kalian lancar. Soft skill yang satu ini juga sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, karena setiap dunia kerja akan menghadapi berbagai jenis masalah. Organisasi atau perusahaan membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir kritis dan mampu memecahkan sebuah masalah dengan baik. Jadi kalian harus tahu soft skill kalian apa. Jadi biar kalian tahu kalian bisa bekerja apa, kalian tipe kerjanya kayak gimana. Dan soft skill yang sudah dikuasai dan belum dikuasai. Jadi soft skill yang saya sudah kuasai adalah pertama kreativitas. Jadi soft skill yang sudah saya kuasai adalah kreativitas. Alasannya karena saya bisa mendapatkan ide-ide dengan mudah dan banyaknya imajinasi yang saya punya. Dikarenakan saya akan menjadi YouTuber dan saya suka editing. Jadi saya harus mempunyai kreativitas yang tinggi dan harus bisa mendapatkan ide-ide dengan mudah atau banyak dan memperbanyak imajinasi yang saya punya. Kedua, kerja sama tim. Soft skill yang sudah saya kuasai adalah kerja sama tim. Alasannya karena saya lebih suka melakukan suatu pekerjaan bersama-sama. Karena kita bisa bertanya kepada teman kita apa yang tidak kita ketahui dan apa yang tidak kita mengerti. Itulah kerja sama tim. Soft skill yang belum saya kuasai. Yang pertama adalah komunikasi. Soft skill yang belum saya kuasai adalah komunikasi, terutama di public speaking. Alasannya karena saya tidak terlalu pandai mengobrol dengan orang yang tidak dikenal. Dan saya masih belum percaya diri apabila berbicara dengan perempuan. Jadi saya orangnya tidak bisa memulai pembicaraan duluan dan saya tidak terlalu suka bergaul karena saya tidak pandai mengobrol. Yang kedua, berpikir kritis. Soft skill yang belum saya kuasai adalah berpikir kritis. Alasannya karena saya sulit untuk meriset kembali terhadap informasi baru. Jadi informasi-informasi yang baru belum saya bisa pahami atau belum saya bisa yakinkan. Jadi saya harus diyakinkan dulu dengan informasi yang baru. Soalnya saya kurang yakin aja gitu. Jadi di sini ada faktor penyebab. Faktor penyebabnya saya mungkin karena satu, kurangnya percaya diri kepada diri saya. Dua, kurang fokusnya saya. Tiga, saya takut akan kritik orang lain atau takut atau dengan penilaian orang lain. Keempat, tidak terlalu suka bergaul. Lima, tidak terlalu pandai mengobrol atau tidak terlalu bisa mendengarkan atau mengobrol dengan orang lain seperti bergaul lah, sama aja sih. Keenam, saya pemalu. Jadi di sini bisa dibilang saya orangnya introvert ya. Jadi di rumah terus.
solusi kedepannya yang harus saya lakukan. Jadi yang harus saya lakukan untuk kedepannya adalah sering-sering berlatih atau berbicara bersama teman, atau sering berbicara dengan orang lain, seperti orang tua, guru, tetangga sekitar, masyarakat sekitar, ataupun kalau kita ketemu teman lama, kita harus ngobrol sering lah ya. Karena kita udah lama nggak ketemu, jadi harus sering-sering ngobrol. Itu sih, harus. Dua, mulai menerima masukan atau saran dari orang lain. Jadi kita harus menerima masukan atau saran dari orang lain, atau menerima penilaian orang lain, dan juga harus menerima eh, negatif dan positifnya dari orang lain atau penilaian orang lain. Ketiga, berpikir dengan tenang agar bisa fokus dalam suatu pekerjaan atau kegiatan. Jadi saya harus eh, memilih mana yang penting atau tidak. Jadi yang penting ini harus saya prioritaskan atau saya fokuskan. Jadi yang tidak penting harus saya abaikan atau saya diamkan dulu sebentar lah ya. Keempat, harus bertukar pikiran dengan orang lain atau bertukar cerita dengan orang lain atau teman. Bisa jadi kita bisa dapat pengalaman dari cerita orang lain dan bisa kita pelajari cerita orang lain juga. Dan kita juga tidak boleh memendam perasaan kita sendirian. Kita harus berbicara kepada orang lain atau curhat ke orang lain. Begitu cuy. Dan terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga yang sudah membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.